Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Ustazah Saina. Hai. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sikap berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran 5. Perilaku terpuji. Anak-anakku sekalian, maksud dari perilaku terpuji di sini adalah akhlak atau perbuatan yang baik. Ya. Kita sebagai orang yang beriman harus memiliki perilaku baik itu. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Anak-anakku sekalian, Ustazah mau bertanya dulu, siapa yang ingat enggak ya yang waktu kita masih sekolah ya, masuk sekolah ya. Nah, di situ saat kita pulang sekolah, kalian pernah melihat misalnya atau membeli ya, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berjualan ya, kalian berhenti ya menghampiri penjual itu dan kalian membelinya ya. Siapa yang pernah seperti itu ya? Nah, tentunya kalian pernah mengalami hal yang seperti itu. Nah, saat kalian membeli sesuatu ya atau makanan misalnya, ya, saat kalian ada kembalian ya dari uang itu, kadang kalian melihat merasa kasihan ya ke penjual itu, atau bisa juga terjadi ya kata penjualnya, oh nggak ada kembaliannya dek gitu ya. Nah, akhirnya kalian dengan ikhlas kembalian itu tidak kalian minta ya, bahkan kalian memberikan ya sudah pak atau bu ya, buat ibu aja gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ya perilaku ya terpuji ya, yaitu memberikan kepada ya seseorang atau membantu seseorang ya. Anak-anakku sekalian, perilaku terpuji hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, lanjut ya, tawadu. Tawadu artinya rendah hati ya, patuh ya, atau tidak membanggakan diri ya. Itu arti dari tawadu. Anak-anakku sekalian, contoh perilaku tawadu ya, yang pertama adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di situ dengan kita beribadah kepada Allah ya, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa membanggakan diri. Kita di hadapan Allah lemah, makhluk yang lemah. Yang kedua, yang B, bagian B adalah memperbanyak berbuat kebaikan kepada sesama. Ya. Anak-anakku sekalian, insya Allah ini adalah sudah kita lakukan. Bahkan mungkin setiap hari kalian melakukannya. Ya, baik kalian berada di rumah atau kalian berada di luar rumah, misalnya lagi dalam perjalanan, bertemu dengan orang lain, ya. Kalian di situ ya selalu ya berbuat baik kepada orang lain. Yang C adalah selalu bersikap menghormati orang lain. Anak-anakku sekalian ya, jadi kita harus saling menghormati ya kepada sesama orang lain. Jadi tidak menghina ya, bahkan mungkin mengejek seperti itu ya. Itu. Yang ke bagian D adalah suka bergaul dengan siapa saja. Ya, anak-anakku sekalian, jadi saat kita bergaul, saat kita bermain, baik kita bermain di luar rumah atau saat kita nanti sekolah, kita tidak pilih-pilih teman.
Ya, kita tidak pilih-pilih teman, kita tidak membeda-bedakan teman, ya. Oke, setuju? Ya, setuju? Setuju. Anak-anakku sekalian, yang adalah rendah hati, ya. Rendah hati ya artinya tidak sombong, ya. Contohnya misalnya tidak merasa lebih pandai, ya misalnya saat kita sekolah ada teman kita yang belum paham, belum mengerti, terus bertanya kepada kita, ya maka kita kita berikan penjelasan kepada teman kita, ya artinya di situ kita tidak sombong, ya, tidak membanggakan, ya. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah yang F, rukun dengan teman, ya. Jika ada masalah ya dengan teman kita, maka kita tidak boleh ya menaruh dendam, ya, menaruh dendam, dan juga tidak boleh kita menyakiti teman, ya. Jadi harus rukun, harus berkasih sayang sesama teman. Oke, setuju? Ya, setuju. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan contoh perilaku terpuji, ya. Contoh perilaku yang baik yang kedua adalah ikhlas, ya. Ikhlas artinya ya secara bahasa bersih, murni, ya. Ikhlas dalam perbuatan adalah melakukan perbuatan hanya niat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan imbalan, ya. Oke, anak-anak sekalian, itu arti dari ikhlas. Apa sih contoh perbuatan ikhlas itu? Ya, yang pertama adalah melaksanakan ibadah. Anak-anakku sekalian, ya, saat kita beribadah maka ya niatkan dalam hati kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya mengharapkan balasan dari manusia, ya, atau dari yang lainnya. B adalah belajar, ya. Anak-anakku sekalian, begitu pula saat kita belajar, kita harus ikhlas, ya. Belajar di rumah sekarang ya lagi pandemi ini, kita banyak belajar di rumah, harus dengan ikhlas, ya. Orang tuanya juga subhanallah ya, ustazah juga belajar ikhlas, ya. Belajar ikhlas, kalian juga belajar harus dengan ikhlas, ya. Jadi kenapa harus ikhlas? Agar ya ilmu yang kita pelajari adalah berkah, ya, bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Yang C adalah membantu orang tua. Anak-anakku sekalian, begitu pula ya kalian semua ya di rumah pasti ya setiap hari membantu orang tua nih, ya. Apapun yang kalian mampu, apapun yang kalian lakukan ya di rumah ya, itu insya Allah dalam rangka membantu orang tua, dan insya Allah kalau dilakukan dengan ikhlas maka bernilai ibadah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan menyapu ya, walaupun hanya sekedar menyapu ya, menyapu atau kalian membersihkan, membereskan tempat tidur kalian sendiri misalnya gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan ikhlas. Yang D adalah berbuat baik kepada teman. Ya, anak-anakku sekalian, ya dalam kita berbuat baik kepada teman pun ya harus kita lakukan dengan ikhlas, ya. Hanya mengharapkan ya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, setuju? Ya. Ketiga adalah memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat. Artinya bahwa Allah adalah berkuasa, ya. Allah menguasai segala yang ada di alam semesta ini, ya. Dan Allah juga bersifat irodat, ya. Berarti apa? Berkehendak, ya. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jadi memohon pertolongan
kepada Allah ya, yaitu dengan cara kita berdoa. Ya, dengan cara berdoa. Kapan sih berdoa itu? Kapan dan di mana saja kita berada, ya. Apa yang kita inginkan, ya, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana contohnya ya, contoh perilaku memohon pertolongan kepada Allah itu yang pertama adalah sebelum dan sesudah belajar. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah kita lakukan bahwa sebelum kita belajar ya dan sesudah belajar kita selalu berdoa ya. Itu adalah yang merupakan perilaku terpuji ya. Kenapa sih harus berdoa ya? Jadi anak-anakku sekalian, agar ya ilmu yang kita dapatkan ya itu apa? Dapat ya menghasilkan keberkahan ya, baik dalam kehidupan diri kita maupun ya kepada orang lain dan bermanfaat ilmunya. Ya, makanya kita dianjurkan untuk apa nak? Berdoa ya. Yang kedua adalah sebelum dan sesudah makan. Ya. Anak-anakku sekalian, ini pun sudah kita lakukan bersama ya. Bahkan sampai kita ya misalnya lupa ya, lagi makan lupa berdoa, insya Allah ya di situ ya Islam juga menganjurkan ada doanya. Bismillahi awalu wal akhiru ya, itu kalau kita lupa. Kenapa sih kita harus ya berdoa ya saat kita sebelum makan dan sesudah makan ya? Karena agar makanan ya yang kita makan ya itu apa nak? Berkah, halal dan thayyib. Sehingga akan apa? Akan menyehatkan tubuh kita ya. Sehingga saat kita belajar ya insya Allah mudah kita menerima ilmu itu ya. Itu ya. Yang C adalah sebelum dan sesudah tidur. Nah ini juga sudah kita lakukan ya. Insya Allah kalian juga setiap hari kalian lakukan seperti ini. Mau tidur ya, terus bangun dari tidur kalian berdoa ya. Kenapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur ya? Agar apa? Kita ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya selama kita tidur ya, sehingga ya kita merasa nyaman tidurnya ya karena kita berdoa ya. Itu ya anak-anakku sekalian, itu adalah ya contoh perilaku apa? Terpuji ya. Anak-anakku sekalian, jadi kesimpulan pada hari ini ya, pembelajaran hari ini adalah bahwa ya saat kita membantu orang lain ya itu adalah ya merupakan salah satu perilaku terpuji ya. Dan tentunya harus dengan ikhlas ya, tanpa mengharapkan apa balasan atau imbalan orang lain. Kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku sekalian, jadi ikhlas ya, tentunya ikhlas adalah kunci ya, merupakan kunci utama dalam kita beribadah ya. Nah, oleh karena itu ya Allah akan menerima ya orang-orang yang selalu ikhlas ya dalam melakukan ibadah atau kegiatan yang lain. Anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sikap berdoa, doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.